Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Sobat BUMN. Kembali kita sama-sama akan membahas subtes dari tes TKD. Jadi ini merupakan FR berdasarkan tes kemarin di tanggal 28 April 2024. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama ada soal verbalogi reasoning, yaitu ada konten pengrajin kayu. Ya, langsung kita baca ya. Pak Ridwan adalah pengusaha kerajinan tangan kayu asal Solo. Bisnis Pak Ridwan berasal dari hobi yang disenanginya. Pak Ridwan memulai bisnisnya dengan membuat bingkai foto, cermin berbingkai kayu, rak buku, alat makan dari kayu, dan lain sebagainya. Diketahui juga bahwa produk kayu buatan Pak Ridwan sudah dikirim ke luar negeri seperti Eropa dan Jepang. Produk kayu yang dibuat Pak Ridwan selalu mengikuti tren di pasar. Produk termurah adalah alat makan seperti sendok. Pak Ridwan menerima pesanan produk sesuai permintaan konsumen yang ingin memiliki ciri khas tersendiri. Produk yang dibuat tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya karena dibuat dengan sentuhan tangan. Harga produk kayu Pak Ridwan variatif, mulai dari yang termurah, Rp 30.000 hingga di atas 500.000. Oke, kesimpulan yang pertama, produk kerajinan kayu Pak Ridwan dibuat dengan sentuhan tangan dan memiliki ciri khas tersendiri. Nah, berarti simpulan ini adalah benar ya teman-teman di opsi jawaban C. Ini sudah diterangkan secara jelas di poin keempat, poin kelima ya. Jadi di sini dibuat dengan sentuhan tangan dan memiliki ciri khas tersendiri di poin keempat. Oke, jadi simpulannya adalah benar. Oke, kita ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua ada diagram reasoning, teman-teman. Kita perhatikan di sini yang diminta itu berarti berdasarkan pola 2 ya. Jadi jelas di sini pola 2 ya, teman-teman. Nah, ini berarti pola 2 ini. Oke, berarti kita fokus pada pola 2 yang diminta. Kita lihat perubahannya dari ini ke sini. Berarti ini berputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam ya, teman-teman. Jadi ini akan dia berputar seperti ini. Jadi menjadi lurus ke atas. Berarti 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka gambar ini kita coba putar, kita bayangkan berputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan membentuk gambar miring ya teman-teman. Jadi ininya akan menghadap ke atas bagian ininya. Berarti antara opsi B dan E. Kemudian titik ini karena dia berputar ke kiri berlawanan, jadi posisinya di sebelah kiri tetap ya teman-teman. Berarti jawabannya di opsi jawaban B, bukan E. Baik, kita ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini konten pengrajin kayu lagi ya teman-teman. Jadi kita langsung ke simpulannya saja karena tadi kita sudah baca di satu kali pada teks sebelumnya ya. Kita lihat simpulannya. Harga produk kerajinan sendok yang dibuat Pak Ridwan adalah 30.000. Sendok adalah 30.000. Kita cek ya teman-teman. Kita scanning langsung. Produk termurah di poin ketiga, produk termurah adalah alat makan seperti sendok. Kemudian di poin terakhir, harga produk kayu Pak Ridwan variatif mulai dari yang termurah 30.000 hingga 500.000. Nah, berarti kesimpulan ini adalah benar teman-teman, meskipun tidak dijelaskan secara langsung ya, tetapi ini tersirat bahwa harga sendok itu 30.000. Kenapa? Karena di poin ketiga kan sudah dikatakan bahwa produk termurah itu alat makan seperti sendok. Kemudian harga produk yang dibuat Pak Ridwan itu mulai dari yang termurah adalah 30.000. Berarti sendok itu pasti berharga 30.000. Jadi jawabannya di pilihan jawaban C. Sebelum kita melangkah membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung di tryout kami di Sobat BUMN. Caranya cukup mudah, kalian tinggal mengakses website kami di sobatbumn.com. Nah, di sini ada klik daftar sekarang. Nah, setelah teman-teman mendaftar, silakan login dengan akun kalian. Klik login. Nah, di sini ada menu belajar.
Untuk menikmati fasilitas tryout kami, teman-teman harus terlebih dahulu membeli paket ya. Di sini ada beli paket. Nah, paket yang tersedia itu ada TKD Premium BUMN tahun 2024. Jadi harganya 99.000 per tahun, ada akses tryout premium selama 1 tahun, paket tryout premium BUMN terbaru 2024, kemudian ada soal RBB terupdate FR tahun lalu, pembahasan lengkap dan kunci jawaban, statistik nilai dan skor, latihan soal core value akhlak. Nah, tunggu apa lagi? Klik beli sekarang. Baik, kita ke soal yang keempat, masih dengan konten yang sama pengrajin kayu, kita langsung kesimpulannya ya teman-teman. Produk kayu buatan Pak Ridwan mengikuti tren pasar atau tidak diekspor ke luar negeri. Nah, langsung kita scanning karena tadi kita sudah baca sebelumnya. Sini mengikuti tren pasar, sedangkan di poin kedua dijelaskan di sini mengikuti tren pasar, berarti ini benar ya. Selanjutnya, ada kata atau, berarti ini merupakan kalimat disjungsi. Ingat kembali ya syarat untuk simpulan kalimat disjungsi ya teman-teman, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, di sini tidak diekspor ke luar negeri, tidak diekspor ke luar negeri, sedangkan pada poin pertama sudah dijelaskan bahwa produk kayu buatan Pak Ridwan itu dikirim ke luar negeri seperti Eropa dan Jepang. Berarti simpulan ini adalah salah. Kalau pernyataan ini salah, bukan simpulannya ya teman-teman. Teman-teman, pernyataan kedua ini salah. Nah, syarat simpulan benar untuk kalimat disjungsi yang ditandai dengan kata penghubung atau, yaitu keduanya benar atau salah satunya benar, teman-teman. Jadi, ketika pernyataan satu benar, kemudian pernyataan duanya benar, maka simpulannya itu benar. Ketika pernyataan pertama benar, kesimpulan kedua salah, ini juga masih benar simpulannya. Ketika simpulan pertama salah dan simpulan kedua benar, pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua benar, maka ini juga masih benar. Dinilai salah hanya ketika kedua-duanya salah. Pernyataan kedua-duanya salah. Nah, simpulannya salah. Dalam kasus kita ini, di sini kan benar ya pernyataan pertama, kemudian pernyataan keduanya salah. Maka kesimpulannya ini masih benar di opsi jawaban C. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal kelima ada number sequence, deret angka ya teman-teman. Kita lihat, kita akan cari polanya berdasarkan angka yang tercetak tebal. Kita lihat 133 ke 138, ini merupakan, ini ditambah 5. Kemudian 138 ke 69, ini hasilnya itu dari pembagian 2 ya teman-teman, 138 dibagi 2. Kita ke kanan, angka yang tercetak tebal, 15 ke 7 itu dikurang 8, kemudian 7 ke 12 itu ditambah 5. Nah, kita bisa dapat polanya ini ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada angka setelah ini, itu harusnya polanya dibagi 2. Jadi, ini menggunakan 3 pola berurut. Ya, minus 8, tambah 5, kemudian dibagi 2. Nah, di sini dibagi 2 berarti harusnya di sini adalah dikurang 8. Kemudian berulang ditambah 5, dibagi 2, dikurang 8. Selanjutnya kurang 8 berarti tambah 5. Kemudian habis tambah 5 itu berarti dibagi 2, kemudian dikurang 8. Nah, betul ya, kita temukan polanya ya, 3 angka, 3 pola yang digunakan. Kita hitung 69 kurang 8, 61, 61 tambah 5, 66, 66 bagi 2, 33, 33 dikurang 8, 25, 25 tambah 5, 30. Nah, di sini 33 berarti angka ini yang tidak mengikuti pola, teman-teman, harusnya 30. Berarti ini opsi jawaban B. B ya, E33. Oke, paham? Kita ke soal ke-6. Baik, di soal yang ke-6, satu kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata lainnya adalah A. Paus, B. Sapi, C. Gajah, D. Kelinci, E. Merpati. Nah, kalau kita mau gabungkan pada habitatnya ini tidak bisa ya teman-teman, karena di sini ada paus 1, ini ada merpati yang di udara, nah 3 ini yang di darat, berarti ini tidak bisa kita kelompokkan berdasarkan habitat mereka. Kita cari
kata yang kondisi yang bisa menghubungkan 4 dan mengecualikan satu ya teman-teman. Jadi kalau kita analisa, paus, sapi, gajah dan kelinci ini itu merupakan hewan mamalia teman-teman. Ya, kecuali merpati. Merpati itu bukan hewan mamalia. Jadi yang berbeda itu di opsi jawaban E. Nah, tadi kita sudah bahas bersama. Sekarang sebagai latihan teman-teman di rumah, coba ya dikerja untuk latihan soal ini. Jadi setelah teman-teman bisa share jawaban kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini video hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya.